Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Trijaya FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dengan nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir artinya Allah adalah yang maha memiliki segala keagungan. Allah mengenalkan kepada kita akan dirinya sebagai zat yang memiliki segala keagungan. Sebagaimana dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-Mutakabbir adalah zat yang maha agung yang memiliki segala kebesaran dan yang sangat tinggi, tidak mungkin disamai oleh sifat-sifat makhluknya. Al-Mutakabbir adalah zat yang melebihi, jauh di atas sifat-sifat makhluknya, yang melebihi ketidakterbatasan hambanya. Ketika hamba itu menentang kebesarannya, maka Al-Mutakabbir, dia mampu untuk membinasakan mereka. Pendengar Trijaya FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita fahami, kita pelajari dari nama Allah Al-Mutakabbir? Yang pertama, dia adalah zat yang maha sempurna, baik dalam sifat, perbuatan maupun zatnya. Sebab hanya Allah sajalah yang berhak menyandang sifat kebesaran dan keagungan itu. Yang kedua, sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, karena sifat-sifat Allah itu sempurna dan agung. Sementara sifat hamba, meskipun memiliki keagungan, tetapi tetap tidak sempurna. Bisa jadi seorang hamba itu mengetahui, pintar, kuat, hebat, berkuasa, tetapi kepintaran, ilmu, kekuatan, kekuasaan, kehebatan seorang hamba itu tetap dia tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Hanya Allah yang berhak dan boleh mengagungkan dirinya. Karena hanya Allah lah yang dibenarkan untuk bersifat agung dan menamakan dirinya dengan mutakabbir. Oleh sebab itu, Allah melarang hambanya agar tidak melakukan kesombongan. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendang aku. Wal azamatu izari. Keagungan itu adalah kainku. Barang siapa yang mencopot atau mengambil salah satu di antara keduanya, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Allah juga telah mengabarkan kepada kita bahwa tempat bagi mereka yang sombong adalah neraka. Dalam surah Az-Zumar ayat 60, Allah menyatakan, Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin? Bukankah di dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Di dalam surah Az-Zumar ayat 72 juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, sedangkan kamu akan kekal di dalamnya. Neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Lalu juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 20, Al-yawma tujzawna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah melakukan kefasik. Maka pendengar Trijaya FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekuasa apapun kita, sepintar apapun kita, kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Karena kesombongan ini akan menutup mata hati kita dari kebenaran. Dan sifat para nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka jauh dari sifat kesombongan. Nabi Isa alaihi salam dinyatakan di dalam firman Allah surah Maryam ayat 32, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbakti kepada ibuku dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Para pendengar Trijaya FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa rasa bangga dan sombong itu tidak boleh dimiliki oleh seorang hamba? Karena dia akan merusak hati kita. Karena dengan perasaan itu, komitmen kita untuk berbuat yang benar dan baik akan hilang dari ruang hati kita. Karena itu Allah mengunci mata hati orang-orang yang berlagak kuasa dan memenuhinya dengan kotoran. Dalam surah Ghafir ayat 35, Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari sifat sombong, dari sifat angkuh, karena
kebesaran semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Fahmi Salim dari Majelis Ulama Indonesia menghaturkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.